A few moments later. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir kelompok, yaitu di mana kami mengambil salah satu studi kasus, yaitu aplikasi mobile berbasis AI untuk belajar membaca dan menghafal Al-Quran. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Noraisa Sibuan sebagai moderator, dan Ahmad Fikri Mutawakil sebagai pemateri, Naila Ajahra Putri sebagai pemateri, Puspa Agustia sebagai pemateri, Cici Parmila sebagai pemateri, dan Wahyu Rahmat Ilahi sebagai pemateri. Nah, yang pertama itu latar belakangnya. Nah, belajar membaca dan menghafal Al-Quran sering terkendala oleh waktu, jarak, dan keterbatasan tenaga pengajar. Teknologi AI dan NLP dapat mengatasi hal ini dengan memberikan umpan balik otomatis pada bacaan dan tajwid, serta metode speech repetition system atau SRS untuk membantu hafalan secara bertahap. Proyek aplikasi mobile berbasis AI untuk belajar membaca dan menghafal Al-Quran bertujuan menyediakan solusi pembelajaran yang interaktif, fleksibel, dan mudah diakses, sehingga memperkuat literasi Al-Quran di kalangan masyarakat modern. Nah, adapun tujuan dari proyeknya yaitu yang pertama, membantu pengguna belajar membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar melalui pengenalan suara berbasis AI atau NLP. Yang kedua, membimbing pengguna menghafal ayat-ayat Al-Quran menggunakan teknik pengulangan interval. Nah, yang ketiga itu menyediakan laporan perkembangan belajar yang mudah dipahami. Nah, hasil yang diharapkan yaitu yang pertama aplikasi mobile yang siap rilis. Yang kedua itu backend server dan database yang model AI yang sudah dilatih. Yang ketiga, dokumen manual pengguna. Dan yang keempat, laporan teknis kinerja model AI. Nah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Naila Ajahra Putri. Kepada Naila dipersilahkan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi proyek karakter. Nah, proyek karakter ini sendiri adalah dokumen penting yang mengidentifikasi proyek, tujuannya, dan siapa yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Ini memberikan gambaran umum dan legalitas bagi proyek yang sedang dikerjakan. Berikut adalah komponen penting dalam proyek karakter proyek aplikasi mobile berbasis AI untuk belajar, membaca, dan menghafal Al-Quran. Yang pertama yaitu ada nama proyek. Nama proyek yaitu aplikasi mobile berbasis AI untuk belajar, membaca, dan menghafal Al-Quran. Nah, yang kedua adalah proyek owner, yang mana di sini adalah nama pemiliknya yaitu Dr. Hasan Abdul Karim atau Yayasan Al-Furqan Digital Learning. Yang ketiga adalah proyek manager. Proyek manajer ini adalah kelompok 2. Business case. Business case itu yaitu bertujuan untuk meningkatkan literasi Al-Quran melalui teknologi adiktif yang bisa diakses kapan saja, mendukung visi yayasan untuk menjangkau demografi muda. Anggarannya di sini sekitar 250 juta rupiah. Untuk durasinya ada sekitar 16 minggu. Tujuan dari proyek ini sendiri adalah untuk memberikan kemudahan dalam belajar, membaca, menghafal Al-Quran melalui pengguna teknologi AI yang dapat memberikan feedback secara otomatis, menyesuaikan dengan kemampuan pengguna, dan membantu proses hafalan dengan sistem pengulangan interval atau speed repetition. Selanjutnya yaitu ada manajemen cakupan atau scope management. Nah, di sini adalah proses untuk memastikan bahwa proyek hanya mencakup pekerjaan yang diperlukan dan terhindar dari pekerjaan yang tidak relevan atau scope creep. Proses ini membantu tim untuk tetap fokus pada tujuan yang telah ditentukan dan minimalkan gangguan dari pekerjaan yang tidak terkait. Proyek ini
cakupan pekerjaan dibagi menjadi 2 skop, yaitu in scope atau apa yang akan dikerjakan, dan out scope, yaitu apa yang tidak akan dikerjakan. Nah, di sini ada ruang lingkup atau in scope, yaitu ada modul pembelajaran. Fitur ini akan digunakan untuk merekam suara pengguna saat membaca Al-Quran, kemudian menggunakan teknologi AI untuk memberikan umpan balik visual terhadap kesalahan tajwid dengan indikator warna merah atau hijau untuk menunjukkan kesalahan dan kebenaran bacaan tajwid. Selanjutnya, modul hafalan. Aplikasi ini akan mengimplementasikan spek repetition system atau SRS, yaitu sistem pengulangan berjarak yang dirancang untuk membantu pengguna mengingat dan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Fitur ini akan memberikan pengingat otomatis mengenai ayat yang perlu diulang berdasarkan tingkat penguasaan pengguna. Dashboard yaitu fitur ini akan digunakan untuk menyediakan grafik yang menunjukkan progres harian pengguna dan membaca dan menghafal Al-Quran, dilengkapi dengan elemen gamifikasi seperti badge atau poin untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan pengguna. Platform yaitu aplikasi yang akan dikembangkan untuk platform mobile menggunakan Flutter sehingga dapat diakses dengan baik di Android maupun di iOS. Yang kedua yaitu ada di luar lingkup atau out scope. Nah, di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu fitur tafsir mendalam. Proyek ini tidak dapat mencakup fitur tafsir mendalam, penjelasan detail tentang ayat-ayat Al-Quran. Fokusnya hanya pada terjemahan dasar sebagai pengguna dapat belajar membaca dan menghafal tanpa penjelasan tafsir. Yang kedua yaitu versi web. Aplikasi ini akan fokus pada platform mobile, Android, dan iOS, dan tidak akan tersedia dalam versi web. Ini memastikan pengembangan akan lebih fokus dan efisien pada aplikasi mobile. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Naila. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Ahmad Fikri Mutawakil. Kepada Akil dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasi. Oke, baik, selanjutnya bagian word breakdown structure. Nah, di sini atau biasa kita sebut dengan WBS. Nah, lalu ini disebut dengan level 3. Nah, yang pertama yaitu ada perencanaan dan analisis, yaitu planning dan analisis. Nah, ini adalah tahap pondasi. Di sini tim proyek menentukan tujuan, mencari tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan pengguna tersebut, dan menganalisis apakah proyek tersebut mungkin untuk dikerjakan. Ibaratnya ini, kita mau membangun rumah. Ini adalah tahap untuk menentukan mau buat rumah tipe apa dan seberapa besar biayanya. Kemudian kita masuk kepada desain sistem. Setelah tahu apa yang mau dibuat, tim mulai membuat rancangannya. Ini mencakup desain tampilan seperti UI UX, struktur database, hingga arsitektur sistemnya. Nah, ini seperti arsitek yang menggambar blueprint sebelum tukang mulai bekerja. Kemudian, pengembangan aplikasi. Ini adalah tahap eksekusi atau ngoding. Programmer mulai menulis kode berdasarkan desain yang sudah dibuat di tahap sebelumnya. Ide dan rancangan diubah menjadi aplikasi yang nyata. Kemudian, pengujian dan deployment. Sebelum diberikan kepada pengguna, aplikasi harus diperiksa terlebih dahulu atau kita testing untuk memastikan tidak ada error atau bug. Jika sudah aman, baru kita rilis atau disebut dengan deployment agar bisa digunakan oleh publik atau klien kita. Kemudian yaitu penutup proyek. Tahapan terakhir adalah terserah terima. Nah, tim memastikan semua pekerjaan itu selesai dengan baik, dokumen lengkap, dan klien pun puas gitu. Nah, proyek dinyatakan resmi berakhir di sini. Kemudian,
manajemen jadwal schedule. Nah, bulan yang pertama fokus pada fase perencanaan dan analisis serta desain sistem. Aktivitas utama meliputi inisiasi proyek, setup lingkungan kerja, analisis kebutuhan detail, desain antarmuka UI UX, serta pengumpulan data awal suara untuk dataset. Kemudian, pada bulan kedua, memasuki fase krusial, pengembangan AI dan back-end. Tim akan fokus pada pelatihan, training akan fokus pada pelatihan. Nah, tim akan fokus pada pelatihan atau biasa disebut dengan training, model NLP, evaluasi akurasi model, serta pembangunan arsitektur API server yang akan melayani aplikasi mobile. Kemudian masuk kita pada tahap bulan yang ketiga, tahap pengembangan aplikasi mobile dan integrasi. Aktivitas meliputi coding antarmuka atau biasa disebut dengan front-end menggunakan Flutter, penyambungan aplikasi dengan API back-end, serta integrasi modul kecerdasan buatan ke dalam fitur aplikasi. Kemudian, pada bulan yang keempat, fase finalisasi yang mencakup pengujian atau yang biasa kita sebut sebelumnya tadi itu testing. Nah, kegiatan ini meliputi user acceptance testing atau UAT, perbaikan bug, rilis aplikasi ke Play Store, serta ditutup dengan serah terima pekerjaan dan penyusunan laporan akhir proyek. Nah, di sini terdapat jalur kritis atau biasa disebut dengan critical path. Nah, koleksi dataset, training model AI, integrasi API, testing. Nah, alasannya jika model AI gagal mencapai akurasi 85%, aplikasi tidak bisa dirilis meskipun tampilan antarmuka sudah selesai. Ibaratkan tadi itu aplikasinya sudah jadi. Nah, tetapi ada kegagalan sedikit, tetap tidak bisa kita rilis gitu. Nah, selanjutnya manajemen biaya atau cost management, estimasi biaya proyek. Nah, komponen biaya mencakup sumber daya, manusia, infrastruktur, pekerjaan keras, perangkat lunak, operasional, dan kontingensi atau cadangan risiko. Kemudian, rencana pengeluaran. Nah, pembiayaan proyek dilakukan secara bertahap selama 4 bulan sesuai fase kegiatan. Nah, tadi itu kan ada 4 bulan. Bulan pertama ini, bulan kedua ini, bulan ketiga ini, bulan keempat ini. Nah, itu pembiayaannya berbeda-beda tiap bulannya begitu. Nah, selanjutnya itu adalah strategi pengendalian biaya untuk menjaga agar proyek tetap berada dalam batas anggaran yang telah disetujui. Nah, kita sebagai manajemen proyek, kita tidak bisa kayak seperti kita maunya segini pada bulan ini. Tidak, seharusnya kita harus membuat jadwal, menyusun jadwal, dan bagaimana pembiayaan tiap per bulan tersebut. Nah, oke, selanjutnya estimasi biaya proyek. Nah, di sini ada judul besarnya itu ada nomor, kategori biaya, komponen, estimasi biaya, keterangan. Nah, di sini yang pertama kategori biaya tenaga kerja, komponennya itu project manager 1 orang kali 4 bulan 10 juta. Kemudian software developer 3 orang kali 4 bulan 7 juta, AI spesialis 1 orang kali 4 bulan 8 juta, UI UX designer 1 orang kali 3 bulan 6 juta. QA tester 1 orang kali 2 bulan yaitu kali 5 juta. Kemudian estimasi biaya. Nah, di sini ada 40 juta, kemudian 84 juta, 32 juta, 18 juta, 10 juta. Nah, ini adalah total perkalian yang ada di komponen tadi. Kemudian keterangannya. Yang pertama itu koordinasi dan kontrol proyek. Nah, kemudian untuk software developer, pengembangan back-end front-end. Nah, untuk AI spesialis, pelatihan model NLP dan evaluasi AI. Kemudian untuk UI UX designer, desain termuka pengguna. Kemudian QA tester, pengujian sistem, dan UAT. Nah, subtotal tenaga kerja kita tadi yaitu sebanyak 184 juta. Nah, kemudian yang kedua, perangkat keras. Komponennya laptop, GPU, server, dan perangkat uji, dan lain-lainnya. Nah, estimasi biayanya yaitu sebanyak 25 juta. Nah, keterangannya untuk pelatihan modal dan pengujian. Kemudian yang ketiga yaitu
perangkat lunak. Nah, di sini ada lisensi framework API, AI, Google Cloud, Figma, GitHub, dan lain-lain. Nah, di sini estimasi biayanya sebanyak 10 juta. Nah, keterangannya untuk pengembangan dan kolaborasi. Lanjut yang keempat yaitu operasional dan administrasi. Nah, di sini komponennya yaitu komunikasi tim, listrik, internet, konsumsi rapat. Nah, estimasi biayanya yaitu sebanyak 8 juta. Nah, keterangannya kebutuhan operasional proyek. Nah, selanjutnya yang kelima, kontingensi cadangan risiko, yaitu kategori biaya yang tidak terduga gitu. Nah, estimasi biaya yang kita taruh sebanyak 23 juta. Nah, keterangannya 10% dari total biaya utama sebagai antisipasi risiko. Jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka bisa dana kita itu tidak kurang gitu. Karena terdapat cadangan risiko kita tadi. Nah, jadi total keseluruhannya yaitu sebanyak 250 juta. Nah, sesuai anggaran proyek yang telah ditentukan dalam file tersebut. Nah, kemudian rencana pengeluaran atau cash flow plan, yaitu bulan di sini terdapat judulnya itu bulan, fase utama, persentase dana, estimasi pengeluaran. Nah, pada bulan yang pertama, perencanaan dan analisis kebutuhan, persentase dananya yaitu sebanyak 10%, estimasi pengeluaran 25 juta. Nah, pada bulan yang kedua, fase utama pengembangan AI dan desain UI UX. Nah, itu persentase dananya sebanyak 30%, estimasi pengeluaran 75 juta. Kemudian pada bulan yang ketiga, pengembangan aplikasi dan integrasi sistem, persentase dananya sebanyak 35%. Nah, estimasinya 87.500.000. Nah, yang keempat, bulan keempat, pengujian, deployment, dan dokumentasi. Persentase dananya sebanyak 25 juta. Estimasi pengeluaran sebanyak 62.500.000 rupiah. Nah, total dari seluruh ini adalah persentase dana tadi kan pas 100, 25, 35, 30, dan 10. Nah, totalnya juga dari sini pas 250 juta. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Akil. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Cici. Kepada Cici dipersilahkan. Baik, saya Cici Farmila. Cici akan menjelaskan tahap selanjutnya, yaitu strategi pengendalian biaya, di mana tujuan dari strategi pengendalian biaya ini adalah supaya proyek yang kita rancang saat ini sesuai dengan biaya yang disepakati. Di sini ada 4 langkah atau cara dalam strategi pengendalian biaya. Yang pertama ada namanya monitoring secara berkala, di mana setiap minggu dilakukan evaluasi laporan keuangan oleh project manager untuk membandingkan realisasi biaya dengan rencana biaya proyek yang sudah kita tetapkan. Nah, yang kedua ada namanya persetujuan pengeluaran, di mana setiap pengeluaran di luar rencana wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari project owner. Nah, yang ketiga ada namanya cadangan risiko, yaitu sebesar dari 10% dari total anggaran yang dipersiapkan digunakan untuk mengantisipasi risiko tidak terduga dalam proyek kita, seperti keterlambatan vendor atau revisi sistem. Nah, selanjutnya ada yang terakhir, ada namanya laporan akhir keuangan, di mana laporan ini disusun pada tahap akhir proyek untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana dalam proyek yang sedang kita rancang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke manajemen kualitas atau yang kita kenal dengan quality management. Quality management quali- quality management ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil proyek yang kita rancang yaitu aplikasi mobile berbasis AI untuk membaca dan menghafal Al-Quran itu sesuai dengan standar yang
telah disepakati dengan pemangku kepentingan, di mana di quality management ini ada standar kualitas project. Standar kualitas project ini digunakan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan harapan pengguna dan lembaga pemilik proyeknya. Nah, yang kedua ada namanya rencana jaminan kualitas, di mana rencana jaminan kualitas ini merupakan serangkaian aktivitas preventif untuk memastikan seluruh proses pengembangan berjalan dengan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan QA. Nah, selanjutnya ada yang namanya rencana pengendalian kualitas atau yang kita kenal dengan quality control atau QC, di mana merupakan kegiatan bersifat detektif dilakukan untuk memastikan hasil kerja sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan pada tahap QA. Nah, selanjutnya ada jadwal pelaksanaan QA dan QC, di mana kegiatan QA dan QC ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan fase proyek kita, yaitu selama 4 bulan. Nah, selanjutnya ada dokumentasi kualitas, di mana seluruh aktivitas QA dan QC akan menghasilkan dokumen resmi sebagai bukti pelaksanaan pengendalian mutu dalam proyek yang kita bangun. Nah, di sini ada standar kualitas proyek dalam proyek yang kita bangun saat ini. Yang pertama ada aspek, ada standar kualitas, ada indikator pencapaian, yaitu bagian pertamanya itu kinerja sistem, di mana standar kualitasnya itu aplikasi harus berjalan stabil dan responsif pada perangkat Android dan iOS, di mana indikator pencapaiannya itu waktu respon kecil dari 3 detik untuk setiap aksi pengguna. Yang kedua, dari aspek akurasi AI-nya, sistem standar kualitasnya itu sistem pengenalan suara dan evaluasi tajwid berbasis NLP memiliki akurasi minimal 85%. Indikator pencapaiannya itu hasil pengujian validasi lebih besar sama dari 85% pada dataset ujinya. Yang selanjutnya ada kualitas UI UX, di mana standar kualitasnya itu antarmuka mudah digunakan, menarik, dan konsisten dalam prinsip desain mobile. Indikator pencapaiannya itu skor usability testing dengan besar sama dengan 80% atau kategori baik. Selanjutnya ada aspek keamanan data, di mana standar kualitasnya itu data pengguna dilindungi dengan enkripsi atau dengan autentikasi yang aman. Indikator yang pencapaiannya itu agar tidak terjadi kebocoran data saat uji penetrasinya. Yang terakhir yaitu ada aspek dokumentasi, di mana standar kualitasnya itu semua fitur, API, dan prosedur pengujian terdokumentasi secara lengkap. Nah, selanjutnya ada indikatornya. Indikator pencapaiannya itu untuk dokumen teknis dan user manual disetujui project owner. Nah, selanjutnya yaitu rencana jaminan kualitas. Berikut rencana jaminan kualitas dalam proyek kita. Yang pertama, aktivitas yang pertama itu menyusun pedoman pengujian dan standar coding. Kita tentukan penanggung jawabnya, yaitu di sini penanggung jawabnya project manager dan QA testing. Outputnya itu dokumen QA plan. Yang kedua, aktivitas QA. Ya, aktivitas QA-nya itu review desain UI UX dan arsitektur sistem, di mana penanggung jawabnya UI UX desainer dan developer. Outputnya itu dokumen persetujuan desain. Yang ketiga yaitu audit internal mingguan terhadap progress tim. Penanggungnya itu project manager, di mana outputnya itu laporan audit QA.
Nah, selanjutnya itu ada validasi hasil penelitian model AI sebelum integrasi. Penanggung jawabnya AI spesialis, outputnya itu laporan validasi model AI-nya. Yang terakhir yaitu review fungsionalitas dan keamanan sistem sebelum UAT. Penanggung jawabnya QA tester dan outputnya itu from checklist QA. Nah, selanjutnya yaitu bagian perencana selanjutnya rencana pengendalian kualitas. Di mana di sini ada beberapa rencana dalam proyek kita, yaitu yang pertama ada jenis pengujian, tujuan, metode alat, dan penanggung jawab. Yang pertama itu fungsional testing. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa semua fitur aplikasi berfungsi dengan benar. Metode atau alatnya itu secara manual testing, pakai Postman atau Flutter test. Penanggung jawabnya QA tester. Selanjutnya itu ada jenis pengujian usability testing, di mana tujuannya itu untuk mengukur kenyamanan dan kemudahan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Metode atau alat yang digunakan yaitu kuesioner SUS atau System Usability Scale, di mana penanggung jawabnya QA tester, UI UX designer. Nah, yang ketiga ada jenis pengujian performance testing, di mana tujuannya itu untuk menilai kecepatan respon dan kestabilan sistem. Metode atau alat yang digunakan JMeter atau Android Profiler. Penanggung jawabnya adalah developer. Nah, selanjutnya ada jenis pengujian security testing. Tujuannya itu untuk memastikan sistem aman dari serangan atau kebocoran data. Metode atau alat yang digunakan OWASP, AZAP, atau penetration testing. Penanggung jawabnya developer dan QA tester. Selanjutnya ada pengujian User Acceptance Test atau UAT, di mana bertujuan untuk memvalidasi sistem berdasarkan kebutuhan Yayasan Al-Quran Digital Learning. Metode atau alat yang digunakan checklist UAT dan demo aplikasi. Penanggung jawabnya itu ada project manager dan client. Nah, selanjutnya ada jadwal pelaksanaan QA dan QC, di mana proyek kita ini dilaksanakan selama 4 bulan. Jadi kita rincikan kegiatan utama dan aktivitas kualitasnya. Di bulan pertama, kegiatan utamanya itu melakukan perancangan. Aktivitas kualitasnya menyusun QA plan dan review desain. Di bulan kedua, kegiatan utamanya pengembangan AI dan UI UX-nya. Aktivitas kualitasnya validasi model dan review arsitektur. Nah, pada bulan ketiga melakukan kegiatan utamanya itu integrasi sistem, di mana aktivitas kualitasnya fungsional testing dan performance testing. Nah, pada bulan keempat kita melakukan pengujian akhir, development, dan penutupan, di mana aktivitas kualitasnya itu untuk pengujian akhir, development, dan penutupan. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Cici. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Wahyu Rahmat Ilahi. Kepada Wahyu dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya saya Wahyu Rahmat Ilahi akan melanjutkan materinya. Materi dengan judul Manajemen Sumber Daya. Nah, kawan-kawan, strategi dalam pembangunan proyek ini, kami dalam mengelola tim dan aset tidak berjalan sembarangan. Seperti yang terlihat di diagram, kami menggunakan kerangka kerja 3 tahap, mulai dari poin A, poin B, hingga poin C. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama itu poin A.
identifikasi sumber daya. Langkah kami adalah menginterventarisi apa saja yang kita butuhkan. Di sini di sini memetakan kebutuhan menjadi 3 elemen. Yang pertama itu ada SDM atau sumber daya manusianya. Nah, ini adalah otak proyeknya yang terdiri dari project manager, developer, AI spesialis, hingga QA seperti yang ada di materi sebelumnya. Yang kedua itu adalah sumber daya perangkat keras. Sumber daya perangkat keras ini bisa karena proyek AI, kami sudah mengunci kebutuhan laptop spek tinggi seperti GPU, komputer, server, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir itu software, perangkat lunaknya. Nah, di sini termasuk lisensi-lisensi seperti lisensi GitHub, lisensi Figma, atau lainnya, agar nantinya mempermudah jalannya proyek gitu. Yang kedua itu masuk ke matriks tanggung jawab. Setelah tim terbentuk, proyek akan menyusun sistem agar tidak ada istilah saling lempar tanggung jawab nantinya. Nah, di sini kita menggunakan metode RAM atau Responsibility Assignment Matrix. Dan yang masuk ke poin C, strategi manajemen tim. Nah, untuk menjaga ritme kerja selama 4 bulan, kita menerapkan strategi kolaborasi tetap, mulai dari rapat mingguan, kewajiban daily report, hingga evaluasi kinerja berbasis milestone. Agar lebih jelasnya soal pembagian tugas tadi, mari kita lihat dari slide 20 ini, slide matriks tanggung jawab. Nah, tabel ini adalah tabel RACI matrix. Di sini setiap aktivitas proyek sudah kita tempelkan label peran yang jelas kepada setiap anggota tim. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri ada RA, C, dan I. R apa sih RA, C, I ini? R ini adalah responsible, A accountable, C consulted, dan I informate. R ini adalah eksekutor utama, A adalah penanggung jawab akhir, dan C dan I ini adalah pihak pendukungnya. Kita ambil contohnya itu pengembangan backend contohnya. Bisa kita lihat bersama peran developer di sini adalah A dan R. Artinya mereka adalah yang eksekusi codingnya sekaligus bertanggung jawab atas kualitasnya. Sementara di sini juga ada PM yang cukup berstatus C atau consulted jika ada kendala. Nah, dengan matriks ini semua tim akan bangun tidur dan tahu setiap pagi itu tim akan bangun tidur dan tahu persis apa tugas mereka pada hari ini dan setiap harinya gitu. Nah, masuk ke slide selanjutnya, slide manajemen komunikasi. Setelah timnya solid, tantangan berikutnya adalah komunikasi. Kita memegang prinsip bahwa komunikasi itu adalah darah dari proyek. Jika komunikasinya tidak aktif, tidak jelas, atau sering terjadi miskomunikasi, maka tidak hanya dalam proyek, bahkan organisasi atau instansi itu, sebuah instansi juga akan sulit berjalan. Nah, jika alirannya tersumbat, proyek akan mati. Di slide ini kita merangkum 6 elemen kunci sistem komunikasi. Fokus utama itu adalah pada poin B dan poin C. Strategi yang kita gunakan adalah transparansi. Kita menggunakan metode hybrid. Komunikasi sinkron seperti meeting hanya untuk keputusan penting, dan komunikasi asinkron seperti chat atau email untuk update rutin. Nah, tujuannya itu tercantum pada poin A, agar sebuah informasi sampai tepat waktu, jelas, dan efisien. Kurang lebihnya begitu. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke struktur alur komunikasi. Nah, bagaimana sih nanti prakteknya di lapangan?
bisa kita lihat pada diagram ini, diagram struktur alur komunikasinya. Diagram ini adalah sistem pertahanan agar nanti informasi tidak simpang siur. Bisa kita lihat posisi project manager ini ada pada tengah atau sebagai central hub. Alurnya dimulai dari sisi kanan, yaitu tim teknis. Project manager akan memonitoring dan memvalidasi, yang mana validasi ini bisa berbentuk dokumentasi dan pelaporan. Bisa dalam bentuk Google Drive atau Microsoft Project. Dan juga project manager akan mengkoordinasi teknis dan hasil review dari setiap tim. Mana tim itu bisa kita lihat ini ada developer, AI spesialis, QA, dan UI UX. Yang mana nantinya ini akan diupload ke dalam bentuk Google Drive atau Project Manager Microsoft Project. Dan ini bisa menjadi nanti arsip bagi manajer proyeknya. Dengan alur satu pintu ini, kalian tidak akan bingung dengan istilah teknis dan developer bisa fokus kerja tanpa gangguan interupsi. Nah, setelah itu kita masuk ke rencana pelaporan proyek. Lalu nanti setelah dibuat alurnya, gimana sih bentuk laporannya? Nah, di sini kita membagi laporan menjadi 4 level hierarki agar terdokumentasi secara rapi. Yang pertama itu laporan harian. Nah, di sini isi utama itu bisa berbentuk aktivitas kerja, progres, kendala, dan rencana esok hari. Dan ini disusun oleh masing-masing anggota lalu dikirim ke manajer proyek. Nah, yang kedua itu ada laporan mingguan, yang isinya itu bisa ringkasan hasil kerja mingguan, status tes, tas, dan isu muncul. Nah, ini disusun karena ini bersifat mingguan, maka akan disusun oleh project manager. Nah, yang nantinya akan dikirim ke tim dan klien. Nah, yang selanjutnya itu tahap ketiga. Yang ketiga itu adalah laporan bulanan, yang mana isi dari laporan bulanan ini adalah capaian milestone atau tiap langkah terakhir dari setiap proyek. Bisa dalam ada anggaran dan rekomendasi perbaikan, dan ini juga disusun oleh manajer proyek, yang mana nanti dikirim kepada klien. Nah, dan terakhir itu laporan akhir adalah hasil dari proyek atau dokumen final dari sebuah proyek, yang isinya itu adalah evaluasi kualitas dan dokumentasi lengkap. Nah, dan ini juga disusun oleh project manager, yang mana nantinya akan dikirim ke klien dan dosen pembimbingnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide manajemen risiko atau risk management. Sebagai manajer proyek yang realistis, kita sadar badai pasti ada. Oleh karena itu, kita melakukan pendekatan, yang mana pendekatan pertama itu adalah analisis tingkat risiko atau risk level classification. Kita mengklasifikasi masalah berdasarkan rumus probabilitas dikali dampak. Nah, mana risiko yang kemungkinannya sering dan dampaknya besar, nah itulah prioritas mitigasi yang kita lakukan nanti. Yang kedua itu di poin B, rencana pemantauan dan evaluasi risiko. Nah, kita tidak hanya menganalisis di awal, tapi melakukan pemantauan setiap minggu. Setiap risiko baru akan dicatat di risk register untuk dievaluasi. Apakah sudah
nantinya apakah sudah teratasi atau butuh tindakan darurat. Intinya kita tidak ingin proaktif, kita ingin selalu proaktif, bukan reaktif di proyek ini. Nah, masuk ke slide yang terakhir dari materi yang saya bawakan. Karena itu manajemen pengadaan atau procurement management. Karena proyek ini butuh GPU dan lisensi software, proses belanjanya harus transparan. Nah, di tahap ini kita menggunakan prosedur 5 step, yang mana step pertama itu kita mengidentifikasi dulu barangnya secara detail agar tidak salah beli. Barang itu bisa seperti perangkat lunak, layanan cloud, atau dukungan teknis eksternal. Nah, yang kedua itu jadwal pengadaan. Kegiatan pengadaan dilaksanakan secara bertahap, menyesuaikan jadwal proyek selama 4 bulan. Barang-barang vital seperti laptop dibeli agar sistem dan tim bisa langsung bekerja nantinya. Nah, masuk yang ke step ketiga dan keempat. Nah, ini saya jadikan satu. Nah, kita pilih vendor dan evaluasi vendornya. Nah, ini untuk memastikan vendor yang dipastikan vendor yang dipilih punya reputasi bagus dan harga terbaik. Dan yang terakhir, step kelima itu pengawasan. Prosedur pengawasan dan pengawasan. Nah, seluruh proses pengadaan dilakukan secara transparan dan terdokumentasi. Seluruh bukti transaksi akan didokumentasikan dan perlu diaudit nantinya. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wahyu. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Puspa Agustia. Kepada Puspa dipersilahkan. Nah, pada slide ini menunjukkan perencanaan dan estimasi biaya proyek secara keseluruhan. Berdasarkan hasil perhitungan dan perencanaan proyek diperoleh informasi sebagai berikut. Pertama, yaitu duration. Itu total durasi proyek adalah 89 hari. Durasi ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh aktivitas dari awal hingga akhir. Kedua yaitu work. Total beban kerja proyek sebesar 2.588 jam kerja. Jam kerja ini merupakan akumulasi dari keseluruhan aktivitas dilakukan oleh tim proyek selama masa pengerjaan. Nah, selanjutnya yaitu total biaya, estimasi biaya proyek. Total biaya yang dianggarkan yaitu sebanyak 250 juta. Anggaran ini dihitung berdasarkan jumlah kerja, kebutuhan sumber daya manusia, biaya infrastruktur, dan pendukung proyek. Nah, baseline dan actual cost. Pada tahap ini, baseline dan actual cost masih 0 karena proyek belum berjalan. Nilai ini akan diperbarui seiring dengan pelaksanaan proyek dan pencatatan realisasi biaya. Remaining cost masih sebesar 250 juta yang berarti seluruh anggaran masih tersedia untuk digunakan. Nah, yang selanjutnya yaitu presentasi penyelesaian masih 0%. Dari sisi durasi maupun pekerjaan karena proyek masih berjalan pada tahap perencanaan. Selanjutnya yaitu jalur kritis. Nah, pada slide ini ditampilkan jalur kritis dari proyek aplikasi mobile berbasis AI untuk belajar membaca. Nah, jalur kritis adalah rangkaian aktivitas paling penting proyek yang
yaitu ada 3. Yang pertama yaitu tidak memiliki waktu kelonggaran. Yang kedua, sangat menentukan lama penyelesaian proyek. Yang ketiga yaitu jika salah satu aktivitas mengalami keterlambatan, maka proyek secara keseluruhan juga akan terlambat. Nah, untuk penjelasan visual diagramnya yang bergaris warna merah atau pink pada proyek menunjukkan jalur kritis proyek. Nah, aktivitas pada jalur ini harus diawasi secara ketat oleh project manager. Nah, jalur kritis ini dimulai dari tahap awal hingga akhir proyek, meliputi yaitu yang pertama, tahap perencanaan awal, keterlibatan project manager dan QA tester, UI UX designer. Nah, penentuan kebutuhan sistem dan desain antarmuka. Kedua yaitu ada tahap pengembangan, yaitu proses pengembangan inti oleh software developer 1, software developer 2, software developer 3, AI spesialis. Tahap ini menunjukkan inti proyek karena berhubung dengan langsung fungsi aplikasi. Yang ketiga yaitu tahap pengujian, dilakukan oleh QA tester, bertujuan memastikan aplikasi berjalan sesuai kebutuhan dan bebas dari kesalahan kritis. Yang keempat yaitu monitoring oleh project manager, penyediaan waktu dan biaya cadangan untuk mengantisipasi risiko keterlambatan. Nah, peran penting yang diambil dari jalur kritis ini membantu tim proyek yang pertama yaitu menentukan prioritas pekerjaan, mengalokasikan sumber daya secara optimal, mengendalikan risiko keterlambatan, dan setiap keterlambatan pada jalur ini langsung berdampak pada tinggal selesai proyek. Nah, lanjut di bagian dashboard project. Nah, pada proyek ini periode proyek 2 Februari sampai 4 Juni 2026, yaitu 4 bulan. Status saat ini 0% complete, ready to execute, menandakan seluruh perencanaan telah final dan tim siap melakukan eksekusi. Nah, selanjutnya yaitu milestones utama. Yang pertama yaitu 27 Februari 2026, penyelesaian fase perencanaan. Kedua, 18 Maret 2026, persetujuan desain. 28 Mei 2026, rilis aplikasi. Awal Juni 2026, penutupan proyek. Nah, struktur phase, 5 phase utama dari perencanaan hingga penutupan dipantau melalui grafis progress. Fungsi dashboard ini alat pemantauan real time untuk transparansi, akuntabilitas, dan deteksi dini potensi keterlambatan. Nah, fokus ke pengendalian, monitoring rutin untuk memastikan proyek tetap on track terhadap jadwal dan target. Nah, selanjutnya masuk ke cost overview diagram. Tujuannya yaitu menunjukkan bagaimana anggaran proyek dialokasikan secara strategis dan seberapa efisien pengguna sumber daya yang direncanakan. Yang pertama, distribusi biaya per individu. Pada grafik batang, terlihat bahwa software developer memiliki porsi biaya terbesar dibandingkan peran lain. Hal ini sangat logis dan terencana karena developer bertanggung jawab atas pengembangan algoritma inti, implementasi fitur utama aplikasi, dan yang terakhir integrasi AI ke dalam sistem mobile. Nah, yang kedua, struktur biaya proyek. Pada diagram ini terlihat komposisi biaya proyek yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama biaya SDM atau work yaitu sebanyak 250 juta rupiah, yaitu sebanyak 116.600.000 rupiah. Nah, infrastrukturnya yaitu sebanyak 71 juta rupiah. Komposisi ini menunjukkan bahwa proyek ini termasuk kategori padat karya atau labor intensif.
di mana yang pertama yaitu nilai utama proyek terletak pada keahlian dan kompetensi tim, bukan pada pembelian perangkat atau infrastruktur fisik yang mahal. Baik, terima kasih Puspa. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Proyek aplikasi mobile berbasis AI untuk belajar dan menghafal Al-Quran dirancang sebagai solusi pembelajaran Al-Quran yang modern, fleksibel, dan mudah diakses. Dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence dan natural language processing, aplikasi ini mampu membantu pengguna membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar serta menghafal ayat secara lebih efektif. Nah, perencanaan ini telah disusun secara terstruktur melalui penerapan manajemen proyek sistem informasi yang mencakup pengelolaan cakupan jadwal, biaya, kualitas, sumber daya, resiko, dan komunikasi. Nah, dengan perencanaan yang sudah matang dan pengendalian yang baik, proyek ini diharapkan dapat menghasilkan aplikasi yang berkualitas, akurat, dan bermanfaat bagi peningkatan literasi Al-Quran di era digital saat ini. Nah, terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I used to think that I wasn't fine enough, and